Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kuliah Al-Quran di Universitas Islam Madinah. Yang pertama, kuliah Al-Quran itu memiliki suatu syarat yang tidak dimiliki oleh kuliah lain, yaitu adalah hafalan Al-Quran. Dan hafalan Al-Quran yang minimal untuk masuk ke kuliah Al-Quran adalah yaitu hafalan 30 juz. Ya, jadi yang mau masuk kuliah Al-Quran maka harus hafal dulu 30 juz, baru nanti dites masuk kuliah Al-Quran, pasti dites Al-Qurannya yang jelas. Sampai di sini paham ya. Jadi persyaratannya, syarat yang paling awal yang tidak dimiliki oleh kuliah yang lainnya, yang tidak dimiliki oleh fakultas yang lainnya, yaitu adalah hafal 30 juz. Nah, setelah melalui tahap tes Al-Quran 30 juz, kemudian begitu masuk ke kuliah Al-Quran, kalian akan mendapatkan pelajaran yang berbasis qiraah dan tajwid, yang jelasnya yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Berkaitan Al-Quran lebih condong kemananya, sebenarnya saya kurang mendalami, akan tetapi secara gambaran luar, di kuliah Al-Quran itu lebih fokus kepada qiraah dan juga tajwid. Jadi nanti disuruh menghafal matan-matan yang berkaitan dengan tajwid, seperti matan Jazari, yang dimana di dalamnya itu terdapat hukum-hukum permasalahan tentang masalah tajwid. Kemudian qiraah itu bertahap ya. Biasanya itu di awal itu bakal belajar yang dimana qiraah Hafs an Asim. Hafs an Asim itu qiraah yang biasa kita baca, yang biasa orang Indonesia baca dan biasa orang Arab baca. Dan di sana juga nanti kan ada dua thoriqoh tuh Hafs an Asim. Ada dua thoriqoh. Yang pertama adalah thoriqoh Syatibiyah, yang kedua adalah Thayyibatun Nashr. Nah, kalau yang biasa kita baca itu Syatibiyah. Nanti juga akan belajar gimana hukum-hukum masalah tajwid dan panjang pendeknya bagi thoriqoh Syatibiyah dan juga bagi thoriqoh Thayyibatun Nashr. Pokoknya di sana yang jelas lebih condong kepada masalah qiraah dan juga hukum-hukum tajwid. Untuk pelajaran Al-Quran sendiri sepertinya maksudnya bukan fokus terhadap hafalan, tidak fokus misalkan dalam seminggu itu ada berapa kali pelajaran hafalan Al-Quran, nggak kayak gitu, tapi lebih fokus ke dalam hukum-hukum Al-Qurannya, qiraahnya, memahami ayatnya kayak gitu. Kemudian terus gimana? Apakah nanti kalau nggak ada hafalannya terus gimana? Ya hafalan tetap dijaga, karena bakalan setiap semester itu ada ujian Al-Quran. Kalau nggak salah itu langsung 30 juz gitu. Jadi setiap semester atau setiap tahun ya, pokoknya tetap ada ujiannya ya. Ujian hafalan Al-Quran tetap ada. Kalau nggak salah itu 3 pertanyaan gitu. Setiap 30 juz itu 3 pertanyaan. Jadi maksudnya nggak susah banget lah, tapi bagi orang yang hafal ya, bagi orang hafal itu nggak bakal susah banget. Jadi intinya tetap dijaga Al-Quran 30 juz itu, akan tetapi lebih fokus ke dalam masalah qiraahnya. Plus minus, kalau di kuliah Al-Quran itu nanti kita bakal jadi orang yang jarang. Kenapa orang yang jarang? Karena di kuliah Al-Quran itu adalah kuliah yang dimana orangnya itu sangat sedikit. Bahkan di dalam satu kelasnya aja itu ada yang bisa sampai 12 orang atau mungkin 10 orang. Pas saya tanya juga ternyata ada yang sampai seperti itu, tapi ya ada juga yang kuliahnya rame, jam kuliahnya rame, pelajaran apa itu pasti ada, sekitar 40 atau bahkan 50, tapi sampai ada yang satu kelasnya itu 12 atau 15 orang gitu. Jadi sangat sedikit dibandingkan yang lain. Dan kenapa juga menjadi orang yang jarang gitu, orang yang langka? Karena yang mengetahui hukum-hukum masalah tajwid Al-Quran dan juga masalah qiraah itu sangat sedikit, karena nggak dipelajari di kuliah-kuliah yang lainnya. Kalaupun tajwid itu ada sih di kuliah yang lain, cuman nggak sedetail dan nggak serinci di kuliah Al-Quran. Dan juga kalau misalkan masalah qiraah, nah kalau qiraah ini nggak ada di kuliah lain ya, khusus adanya di kuliah Al-Quran aja. Ya, salah satu minusnya adalah kalau bahasa Arabnya itu tabahar. Jadi kurang tabahar, kurang bergelombang, kurang menguasai hukum-hukum
syar'i seperti masalah fikih, tapi ada pelajaran juga, pelajaran fikih, akidah juga tetap ada di kuliah Al-Quran, akan tapi ya secara umum bukan jadi prioritas di Fakultas Al-Quran. Kemudian salah satu minusnya juga, Fakultas Al-Quran itu biasanya nggak buka di malam hari, jadi ya tutup gitu. Biasanya kan kalau di kuliah dakwah dan juga kuliah syariah itu malam tetap buka, karena juga ada yang kuliah malam juga gitu, ada jam jam pekerja gitu. Jadi orang-orang Saudi yang biasanya siangnya bekerja, kuliahnya malam, nah di situ ada kuliah malam bagi mereka. Jadi malamnya tetap buka gitu kan. Nah, kalau misalkan kuliah Quran itu ditutup, dikunci kuliahannya. Jadi kalau malam-malam kalau kita lupa, aduh ada ketinggalan di kelas, kita ya mau nggak mau harus besok paginya kalau mau ngambil barang yang ketinggalan di kelas gitu misalkan. Untuk fasilitas nggak jauh beda sama fakultas yang lainnya, cuman bedanya lebih jempeh aja, lebih diem. Kalau misalkan di luar kelas, di lorong-lorong, biasanya kalau di Fakultas Al-Quran ini biasanya lebih banyak diem dan banyak murojaah gitu, seperti di kuliah hadis. Nggak, kalau di kuliah dakwah dan kuliah syariah biasanya kalau di lorong-lorong itu rame, banyak orang hafal, banyak orang main HP, dan juga banyak orang ngobrol gitu. Jadi lebih jempe, lebih sepi lah istilahnya. Jempe itu nggak tahu bahasa apa ya, pokoknya sepi lah intinya. Jadi teman-teman, bagi kalian yang ingin masuk ke kuliah Al-Quran atau Fakultas Al-Quran ini, kalian bisa dari sekarang untuk menghafal Al-Quran sampai 30 juz, karena itu syarat utamanya ya. Dan kalian juga harus pikir-pikir penuh-penuh. Kalau bisa juga kalian sholat istikharah dulu, yang hati kalian itu inginkan gitu. Jadi lebih condong kemana, insya Allah itu yang bakal dimudahin. Dan jangan lupa tetap sholat istikharah dulu. Jadi ya udahlah, mungkin segitu aja sedikit gambaran bagi kuliah Al-Quran, karena saya udah pernah bikin tentang kuliah syariah, kuliah dakwah, dan juga kuliah hadis, dan belum sempat bikin kuliah Al-Quran. Dan di video ini ya video kuliah Al-Quran. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai detik terakhir. Jangan lupa subrek supaya bikin videonya semakin semangat ya guys ya. Dan alhamdulillah udah 900 lebih subscriber dan hampir menuju 1000 subscriber ya teman-teman. Dan kalau kalian punya kritik dan saran bisa DM di Instagram saya. Mohon maaf kalau misalkan DM yang masih belum terbalas, mungkin karena saya lupa atau mungkin karena nggak sengaja terhapus atau banyak inilah. Karena kan banyak juga yang nge-DM dan juga banyak juga yang suka nanya-nanya setiap hari. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Saya Afif Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.